verifikasi. Nah, sekarang hari ini kita bicara bagaimana data itu mengalir. Ya, seharusnya diawali dengan dokumen dulu, tapi mungkin dokumen saya bisa saya bisa tayangkan di antara penjelasan saya, ya. Nah, data yang mau mengalir itu adalah data yang sifatnya sudah bentuknya embrio dari database. Karena SIM itu tidak bisa lepas yang namanya dari sistem informasi manajemen itu yang dasarnya adalah sistem database. Nah, kita sekarang mau mengarah ke sana, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita bicara masalah konteks. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin, sekarang kita harus bisa bentuknya dalam bentuk grafik gambar. Kita menggambarkan aliran data itu di dalam sistem yang Bapak Ibu bangun, ya. Kemudian aliran data itu akan menghasilkan yang namanya dokumen. Pada saat Bapak Ibu menghasilkan melakukan proses informasi itu pasti banyak keterlibatan pada pihak-pihak yang lain untuk support data Bapak Ibu, ya. Nah, hari ini kita akan menayangkan model kontekstualnya, ya, yang namanya model kontekstual. Sebentar nih, saya lupa ini, sebentar. Harusnya lupa nih, bentar. Sudah keluarkah? Belum ya? Sudah keluar ininya? Sudah, Bu. Sudah ya? Saya mulai dari awal. Nih, kita bicara sekarang namanya pemodelan sistem atau konteks diagram data atau flow diagram. Nah, yang kita bicarakan hari ini tidak sama dengan flowchart. Kalau flowchart itu kita bicara masalah data juga ada, dokumen juga ada, logikanya main, ya. Tapi kalau DFD ini adalah bentuknya lebih sederhana daripada flowchart. Karena yang kita menjadi fokus di dalam pembicaraan hanya datanya saja. Bagaimana data itu mengalir, contoh. Pada saat kita membuat sistem informasi presensi katakanlah, maka aliran datanya dari mana? Pastilah aliran data pertama adalah dari objeknya atau subjeknya, yaitu pegawai itu sendiri. Maka kita butuh data pegawai, ya. Nah, karena presensi itu dilakukan setiap hari, ya, maka setiap hari dia melakukan presensi. Maka data yang kedua adalah kehadiran. Tadi data pegawai, kemudian data kehadiran. Data kehadiran itu pada saat kita menggunakan presensi itu menggunakan Finger atau menggunakan media yang lain, otomatis dia akan merekam datanya tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu akan susah. Bagaimana saya menentukan data bentuknya Finger, Bu? Iya, Finger itu hanya representatif dari nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai kan ada angkanya, teksnya atau numeriknya. Nah, representasi nomor induk pegawai atau nomor induk mahasiswa itu dialihkan atau dikonversikan dalam Finger, dalam bentuk tangan ya, rajah tangan ya. Nah, pada saat Bapak Ibu pertama kali melakukan Finger, pasti tanya dulu sama operatornya, nomor induknya berapa, Bu? Maka diinputkan dulu sama dia, sama operatornya. Itu sudah masuk nomor induk pegawainya, baru Bapak Ibu baru bisa Finger. Nah, Fingernya itu kemudian direkam oleh kamera, kemudian disatukan antara nomor induk pegawai Bapak Ibu dengan gambar Finger atau mata, retina mata atau face gitu ya. Itu dijadikan gabung jadi satu.
Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan pertanyaan memproses presensi tadi, maka tetap aja menggunakan nomor induk pegawai. Jadi data yang dibutuhkan adalah data induk pegawai. Nggak bisa kita mempresentasikan fingernya, maka dipresentasikanlah namanya dengan data pegawai. Kemudian masuk ke sistem, langsung direkam, masuk ke sistem presensi, ya, maka nanti akan dikelola oleh bagian yang mengelola presensi atau personalia atau bagian atau bagian apa sajalah gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa objek yang kita gunakan adalah si pegawai itu sendiri dengan menunjukkan identitasnya dia. Nah, itulah yang disebut dengan data. Ya, data identitas pegawai tadi langsung dikelola oleh sistem presensi, masuk ke dalam bagian personalia. Nah, yang mungkin agak menjadi kesulitan Bapak Ibu adalah menerjemahkan tadi, aliran data itu terjemahkan bahwa saya butuh namanya data induk pegawai, kita masuk ke prosedur, kan kemarin sistemnya input, proses, output. Lah prosedurnya itu diwakilkan oleh sistem, ya. Kemudian dari hasil sistem akan dikelola oleh bagian personalia untuk dicek, ya, atau diverifikasi. Apa yang diverifikasi ya, hari itu mungkin dia ada yang izin, ada yang sakit, kemudian ada yang bolos dan ada yang tugas dan seterusnya. Nah, itu direkap oleh si bagian personalia untuk hari itu. Nah, hasil dari rekapan itu diverifikasi oleh bagian personalia, masuk lagi ke sistem, ya. Saben hari dilakukan sampai menjelang untuk rekapitulasi. Nah, sistem nanti akan menghitung. Nah, karena hasil presensi itu akan digunakan oleh bagian yang lain, bisa bagian keuangan atau bisa bagian perhitungan kinerja atau SKP gitu dan seterusnya. Nah, hari ini kita bicara masalah bagaimana aliran data tersebut untuk kita presentasikan. Jadi di sini teorinya mengatakan bahwa ada 3 alasan yang menyebabkan sebaiknya dilakukan pemodelan sistem, yaitu dapat melakukan perhatian pada hal-hal penting dalam sistem. Nah, hal-hal penting itu apa? Nah, tadi kayak kemarin kan masih ada, misalnya ada harus di-ACC oleh pimpinan, Bu. Nah, permasalahannya sekarang di dalam sistem, ACC pimpinan itu kita abaikan. Kenapa? Karena tidak menghasilkan data. Satu. Kemudian ada lagi prasyarat harus melampirkan misalnya fotokopi KTP, fotokopi. Nah, kalau itu tidak ada hubungannya dengan data, sementara kita sampingkan. Tapi kalau prasyarat itu bisa misalnya persyaratnya harus ada NPWP. Nah, kita masukkan karena NPWP itu nanti akan menghasilkan informasi untuk bagian yang lain untuk dipotongkan pajaknya. Jadi prasyarat yang harus dilampirkan itu manakala itu tidak ada hubungan dengan sistem yang kita bangun, kita abaikan. Ya, jadi kita betul bicara sampai di sini adalah pada pemodelan sistem ini adalah betul-betul data yang terkait dengan informasi yang kita butuhkan. Ya, kemudian mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai tadi. Kebutuhan pemakai siapa? Orang yang betul-betul terlibat langsung, yang bisa memberikan informasi ke dalam. Tadi contohnya, Bu, kalau misalnya anggaran ini tidak di-ACC oleh pimpinan, maka nggak jalan lah. ACC-nya itu bentuknya apa? Kalau hanya paraf, tok, kita abaikan. Jadi yang tidak ada informasi datanya, sementara kita abaikan. Itu hanya sebagai formalitas di dalam hal alur dokumen untuk bisa melakukan proses yang lebih lanjut. Jadi kita betul-betul melakukan sistem ini yang betul-betul yang berkontribusi langsung di dalam sistem. Kemudian menguji pengertian penganalisa sistem terhadap kebutuhan pemakainya. Ini yang kemarin kita sudah lakukan. Kita sudah menganalisis, kemudian kita sudah mengidentifikasi kebutuhan user, dan sekarang kita berupaya untuk melakukan mendesain sistem. Ya, kita tidak sampai memprogram Bapak Ibu, kita hanya sampai di desain saja. Karena ranah kita bukan seorang pemrograman, tapi ranah kita adalah sebagai seorang manajer tingkat menengah untuk bisa mengetahui bagaimana sistem itu berjalan dan bagaimana kita menggambarkan agar supaya informasi yang tersaji itu bisa dimanfaatkan oleh bagian yang lain. Ya. Nah,
Di dalam model sistem itu banyak sekali yang digunakan. Ada yang bentuk narasi, ya, ada yang bentuk model prototype, ada yang model grafis dan lain-lain. Kemarin kita sudah melakukan ini Bapak Ibu dengan melakukan model narasi, kita mengidentifikasi subsistem yang kita teliti, kemudian inputnya apa saja, ya. Kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana dokumentasi yang dihasilkan dari masing-masing input, ya. Kemudian hari ini kita akan melakukan model grafis. Nah, kalau model prototipe itu gimana? Nah, kalau model prototipe itu sudah modelnya setengah jadi. Jadi apa yang ingin kita lakukan apa yang ingin kita gunakan dalam sistem itu sudah jadi Bapak Ibu. Nah, tinggal menyesuaikan misalnya, oh input datanya kurang ini, tinggal ditambahkan. Jadi model prototipe itu berarti sistem itu sudah hampir jadi, tinggal kebutuhan kekurangan-kekurangannya. Nah, banyaknya sekarang menggunakan prototipe. Nah, cuma prototipe ini Bapak Ibu ya, karena model program itu sudah jadi, sementara model ini diambil sebagai model yang secara umum, contoh tentang penggajian aja. Model prototipe tentang penggajian. Itu kan secara umum hampir sama semua. Ya. Tapi pada saat kita mau menggunakan, ada bagian-bagian tertentu yang tidak tercover di dalam prototipe. Nah, manakala bagian yang tidak tercover itu baru nanti dikoreksi oleh si pemrogram untuk menyesuaikan dengan yang ada di tempat kita. Manakala koreksinya itu banyak karena tidak sesuai dengan karakteristik dari instansi kita, maka istilahnya proses untuk membuatnya itu jadi bertambah panjang. Karena contohnya gini aja lah, Bapak Ibu beli baju ya konveksi, entah model yang konveksi mahal atau yang sedang gitu ya. Setelah dipakai modelnya bagus ya, setelah dipakai ternyata misal, oh tangannya kurang panjang dikit karena tangan saya memang agak panjang. Oh kakinya kurang panjang dikit, berarti kan harus dikoreksi. Kalau koreksinya itu bajunya kebesaran, mengecilkannya gampang Bapak Ibu. Sekeng kiri kanan, belakang depan jadi. Tapi manakala Bapak Ibu menggunakan baju tersebut ternyata kekecilan, nah jadi masalah. Kenapa? Ditambel ya jelek, ya toh? Tangannya kependean ditambel ya jelek, kaki kependean ditambel juga jelek. Nah, kalau itu Bapak Ibu paksakan baju tadi, Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu tidak akan pernah percaya diri pada saat tampil dengan menggunakan pakaian tersebut. Nah, itu contoh kalau prototipe itu seperti itu. Jadi prototipe itu ada plus minusnya, kecuali prototipe itu dibuat sudah sesuai dengan karakteristik dari instansi kita. Tapi kalau prototipe itu diambil secara umum, contohnya ATM itu ya, Bapak Ibu bisa lihat, semua ATM itu menunya sama, itu bentuk prototipe Bapak Ibu. Jadi awalnya, kalau dia misalnya ngambil, kalau dia misalnya membuat prototipenya itu misalnya contohnya itu Bank BCA waktu itu ya, mungkin tadi bajunya besar. Oh saya misalnya salah satu bank daerah gitu ya, dia hanya butuh bagian-bagian tertentu saja, maka menu yang lain bisa diabaikan, itu lebih mudah menyesuaikannya. Tapi balik sekarang, Bapak Ibu punya sistem ATM yang prototipenya adalah bank yang menengah ke bawah. Sementara Bapak Ibu mempunyai bank yang sudah menengah ke atas. Bayangin aja, menunya tidak lengkap, sementara Bapak Ibu butuh informasi yang besar, maka prototipe itu ditambahnya lebih banyak. Nah, menambah prototipe tadi seperti tukang jahit. Tukang jahit itu lebih suka buat daripada dedeli. Nah, akhirnya menjadi lebih lama karena ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu kurang lebihnya. Tapi orang lebih suka sekarang menggunakan prototipe. Kenapa? Karena sudah kelihatan jadinya, ya. Tapi dalam perjalanannya itu susah nanti menyesuaikannya. Itu contohnya. Jadi biasanya kalau model zaman dulu dia menggunakan tadi narasi. Jadi dia betul-betul mengidentifikasi kebutuhan informasinya, ya, kemudian digambarkan, nah kemudian baru disajikan dalam bentuk nanti sistemnya, ya.
Itu contohnya. Jadi di dalam konteks hari ini ya, konteks diagram namanya, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada 4 ini. Satu konteks diagram, ya, yang kedua data flow diagram. Ya. Dari data flow diagram ini kemudian diturunkan, di breakdown menjadi kamus data. Nah, kamus data inilah yang nanti menjadi embrionya yang namanya database. Nah, dari data flow diagram ini kemudian baru dispesifikkan prosesnya nanti seperti apa di dalam sistem yang akan kita buat. Ya. Nah, tapi kita hanya sampai 1 dan 2 ini saja Bapak Ibu, karena 1 dan 2 ini aja sudah kompleks banget ya. Sedangkan 3 dan 4 itu saya tidak langsung ke kamus data, tapi langsung implementasinya aja ke database, manakala waktunya agak banyak ya. Oh ya, saya memberitahu karena kita itu berbarengan SIM itu ada 3 dosen, saya, Pak Kasmari, dan almarhum Bu Yeye. Mungkin kita agak sedikit berduka sedikit ya Bapak Ibu, menundukkan kepala bahwa Bu Yeye itu adalah betul-betul bekerja di Unisbank itu sudah masuk tahun berapa ya? 84 ya. 84 itu jadi berapa itu? Sudah hampir 37 tahun ya. Jadi betul-betul kehilangan yang sangat mendalam buat saya ya. Saya kenal dia itu sudah 36 tahun. Dalam perjalanan 36 tahun itu ya banyak suka dukanya, tapi tidak ada tercela dalam hubungan kita secara kolegal ya. Jadi kesan saya kalau masih ingat Bu Ye mesti agak sedikit berabai gitu ya, karena dia tuh posisi orang yang mempunyai 2 sisi mata uang itu, baik sekali seperti malaikat gitu ya. Tapi kadang-kadang cerewet, tapi cerewetnya dia tuh pastilah membangun. Nah itu kadang-kadang menjadikan kita itu siapapun kalau dia nggak suka mesti dikritik sama dia. Ya itu yang bikin kita menjadi terkenang itu ya tuh. Ada sisi baiknya, ada sisi manusia yang seperti itu ya. Kalau sudah sisi baiknya itu yang saya ingat itu hanya sisi baiknya aja, seperti malaikat betul, malaikat hatinya bagus, baik gitu, cantik orangnya. Ya. Oke, maka perkuliahan ini yang tadinya saya kemarin ceritakan hanya 5 kali, maka mau tidak mau karena kita ada 14 kali pertemuan, jadi 7 kali kita ketemu. 7 kali untuk Pak Kasmari, maka waktunya agak lebar, materi yang saya berikan juga agak tambah banyak. Oke, saya lanjut. Jadi di sini ya, mungkin nanti di akhir setelah kita selesai membuat DFD ini, kita akan langsung menerjemahkannya menjadi database ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ya, yang pertama adalah kita bicara masalah tahap pertama adalah konteks diagram. Apa atau konteks diagram itu? Konteks diagram itu adalah kita menggambarkan sistem kita secara kontekstual. Kontekstual itu apa? Kontekstual itu adalah ya yang namanya konteks kan hanya outline-nya saja. Kalau misalnya buku itu hanya kita lihat daftar isinya. Kita lihat hanya daftar isinya saja, itu outline. Nah, kontekstual itu pada saat kita membuat satu sistem yang kemarin Bapak Ibu buat, kita sekarang akan melangkah ke kontekstual. Mungkin di bawah ada contohnya ya. Jadi saya langsung ke contoh aja biar Bapak Ibu bisa membayang. Nah, ini contohnya adalah kontekstual. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggambarkan ya dari apa yang Bapak Ibu buat. Satu adalah bentuk lingkaran ini. Ya. Lingkaran ini bisa juga dipresentasikan dalam bentuk kayak gini. Jadi lingkaran atau bentuk ini sama artinya. Karena ini menunjukkan suatu sistem, ya, artinya proses, ya, sistem. Nah, di sini kita lihat. Nah, Bapak Ibu tinggal buat sini. Kemarin kita bikin apa? Misalnya sistem penganggaran, ya udah tulis aja SI penganggaran. Kalau kemarin kita ada yang buat misalnya sistem informasi presensi, ya buat aja sistem informasi presensi gitu ya. Apa yang akan Bapak Ibu? Jadi biasanya di sini adalah kata benda ya Bapak Ibu, karena ini sistem ya. Nah, kemudian sistem ini membutuhkan informasi tadi, data. Ini data semua Bapak Ibu, ini data, ini data, ini data.
Jadi kalau tadi saya bicara tentang presensi misalnya tadi, maka data di sini pertama adalah yang sebelah kiri, kita bicara dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Sumber datanya adalah pegawai, ya, maka di sini adalah pegawai. Kemudian pegawai ini menginputkan datanya, yaitu tadi panah ke dalam ini, ya, itu adalah nomor induk pegawai atau data pegawai masuk ke sini. Kemudian data yang kedua adalah data presensi. Nah, data ini diproses oleh sistem si presensi ini. Data ini kemudian digunakan oleh bagian personalia. Ya, dicek tadi, diverifikasi. Setelah dia verifikasi, kemudian dia ngirim lagi ke sistem ini bahwa data sudah saya diverifikasi dan sudah saya rekap per hari. Ya. Sistem ini akan mengolah lagi. Nah, kalau ini mau dipakai oleh bagian keuangan untuk menghitung gaji, maka presensi ini nanti dimasukin, yaitu data yang direkap sini tadi masuk kemari. Ya, yaitu rekap pegawai tadi, rekap presensi di sini. Kemudian diproses, jadilah laporan keuangan. Ya. Kalau data yang diproses oleh personalia ini mau digunakan untuk menghitung kinerja, maka ini ada bagian kinerja, mungkin SDM di sini. Data tadi direkap, ya, diolah, kemudian nanti dilaporkan sebagai kinerja. Nah, ini namanya konteks Bapak Ibu. Artinya apa? Kita hanya bicara lingkungan. Lingkungannya apa? Yaitu karena tadi presensi itu adalah objeknya, subjeknya adalah si karyawan, ya. Kemudian ada yang mengelola, ada pengguna, ini ada pengguna. Nah, oke Bapak Ibu, sampai sini kira-kira yang saya jelaskan itu sudah kira-kira sudah bisa menangkap belum? Artinya apa yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan di tugas kedua adalah ya Bapak Ibu bisa menyajikan seperti ini. Monggo saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau misalnya nggak jelas langsung dipotong aja Bapak Ibu, tolong diterangkan sekali lagi gitu. Jadi nanti saya bisa ngulang kembali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut balik lagi ke atas. Jadi di sini ya konteks diagram itu kita bicara tentang satu lingkaran yang mempresentasikan seluruh sistem. Ya, tadi ada kota, ada lingkaran, ada tanah gitu ya. Konteks diagram ini harus berupa suatu pandangan yang mencakup masukan tadi ya, data dan sistem-sistem dan keluaran. Sistem-sistem tadi ada personalia, tadi ada keuangan, ada bagian penilaian dan seterusnya. Itu tergantung dari sistem yang Bapak Ibu bangun ya. Jadi konteks diagram itu hanya memuat satu lingkaran saja. Satu tok lingkaran. Maka kemarin ada satu siapa ya yang buat Barjas kalau nggak salah ya. Barjas dia menggunakan sistem Barjas. Yang satu lagi dia menggunakan sistem apa gitu ya. Nah, kalau itu sudah ada dua sistem maka dua lingkaran. Ya. Kenapa? Ya contoh gini, presensi aja. Bapak Ibu membuat sistem informasi presensi, ya. Tapi Bapak Ibu juga ingin membuat sistem informasi kinerja, ya. Nah, kalau itu dua hal itu nggak boleh dibuat satu proses Bapak Ibu. Kenapa? Karena beda-beda. Cara memprosesnya itu udah beda, sistemnya. Presensi caranya beda, sistem kinerja cara beda, walaupun sumbernya dari presensi. Maka kalau itu yang dilakukan, Bapak Ibu menggunakan dua lingkaran. Satu sistem informasi presensi, satu sistem informasi kinerja. Nah, ini yang saya hindari Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup melakukan satu persatu lingkaran saja. Ya, manakala Bapak Ibu sudah paham, karena DFD itu bertingkat-tingkat ya. Maka nanti Bapak Ibu sudah paham, baru Bapak Ibu melakukan yang berikut. Kalau sekaligus nanti malah bingung intinya ya. Oke, jadi konteks diagram itu hanya satu proses lingkaran ya. Proses tersebut diberi nomor 0 ya. Karena dianya merupakan konteks. Semua entitas eksternal, entitas itu apa? Entitas itu ini Bapak Ibu, ini kotak ini. Nih, kotak ini namanya entitas. Ada yang nyebutnya terminator ya. Isinya tadi pegawai, mahasiswa,
kemudian bagian keuangan, personalia, kemudian apa ya? Pokoknya suatu bagian yang kita sebut sebagai dia bisa sebagai sumber informasi, bisa juga dia sebagai pengolah informasi. Contohnya ini. Nah, ini entitas Bapak Ibu atau terminator. Paling gampang diingatnya terminator ya. Nah, ini. Nah, terminator ini dianya menyaji data, memberikan informasi ke dalam sistem lingkaran ini. Contoh tadi ini pegawai ya. Dia memberikan informasi tentang data pegawai dan dia juga memberikan informasi tentang presensi. Kemudian si personalia dia juga sebagai pengguna informasi, dia juga sebagai pemberi sumber informasi. Jadi data yang di sini nanti dipakai oleh si personalia, diolah, kemudian data ini disajikan lagi oleh personalia ke sistem. Demikian juga di keuangan. Data yang diolah oleh personalia dipakai oleh keuangan, nanti keuangan menyajikan lagi. Jadi anak panah ini keluar masuk kayak gini Bapak Ibu, ya. Nah, terus panah yang kembali lagi ke pegawai apa? Ya, kembali ke pegawai bisa jadi rekap presensi loh ya, rekap presensi dan lain-lain yang dibutuhkan. Kalau itu tentang kinerja ya berarti tentang kinerja dari pegawai tersebut gitu ya. Oke Bapak Ibu, langsung kalau mau tanya langsung dipotong aja ya. Ya. Kemudian ini udah. Nah, semua entitas tadi yang kotak tadi ditujukan pada diagram konteks lingkaran. Berikut aliran-aliran data yang menuju ya dan dari sistem. Jadi tadi yang masuk ke sistem itu namanya menuju ya, atau yang dari sistem itu berarti yang dari arah keluar dari lingkaran menuju ke bagian-bagian atau ke terminator. Diagram tersebut tidak memuat penyimpanan data, jadi belum ada storage, belum ada file, belum ada drive, di sini belum ada. Jadi hanya anak panah saja. Dan tampak sederhana untuk diciptakan. Begitu entitas-entitas eksternal serta aliran-aliran data menuju dan dari sistem diketahui, penganalisis, nah ini penganalisis, Bapak Ibu itu sebagai penganalisis dari wawancara dengan user itu pengguna dan sebagai hasil analisis dokumen. Jadi posisi Bapak Ibu di sini adalah sebagai analisis sistem ya. Dan Bapak sebagai analisis sistem maka harus mengerti aliran data yang digunakan dan dokumen yang akan dihasilkan ya. Jadi Bapak Ibu kan sebagai user ya, tapi sebagai penganalisis karena Bapak Ibu sebagai manajer menengah ke atas. Ya, maka konteks diagram menggarisbawahi ada kelompok pemakai data ya, yang di mana sistem kita menerima dari lingkungan tadi di luar lingkaran itu namanya lingkungan. Kotak-kotak terminator namanya lingkungan. Data yang dihasilkan sistem ya untuk lingkungan lagi, dan penyimpanan data yang digunakan secara bersama-sama antara sistem kita dengan terminator. Nah, ini jadi kontekstualnya seperti itu. Nah, maka di dalam membuat Bapak Ibu yang harus perhatikan membuat konteks, maka notasinya atau gambar simbol-simbolnya yang dipakai kotak, panah, seperti ini atau ini. Ya, itu 3 saja. Ya, jadi saya bedakan tadi Bapak Ibu, kita tidak membuat flowchart, tapi kita menggunakan konteks. Konteks diagram hanya menggunakan 3 notasi ini. Pertanyaannya, apakah 3 notasi ini sudah dipahami? Ini secara internasional yang disebut dengan ASCII ya, American Code International Index apa-apa gitu ya. Itu adalah bahasa-bahasa komputer yang digunakan untuk memberikan simbol informasi yang digunakan. Jadi kalau sudah lihat kayak gini, bentuk kayak gini, sudah tahu si programmer ini pasti dia butuh database. Kalau dia lihat data ini, panah ini, dia mengetahui bahwa kebutuhan datanya, aliran datanya itu. Ya. Kemudian kalau dia melihat lingkaran ini, dia sudah langsung mengasosiasikan bahwa oh saya harus melakukan pembuatan sistem, misalnya tadi sistem informasi presensi, sistem informasi anggaran. Jadi begitu dia melihat lingkaran ini sudah di dalam konseptualnya dia, maka saya harus memiliki
ini terminator, siapa saja yang saya butuhkan. Maka di dalam identifikasi kemarin itu kan saya bikin kolom-kolom, yaitu unit yang kita teliti, input, proses, output, dan unit yang terkait. Karena unit yang terkait tadi contohnya seperti di sini, ini saya melakukan mengidentifikasi pegawai, tapi saya butuh personalia untuk merekap presensi. Saya butuh keuangan, unit lain yang untuk mengolah data kalau dia penggajian. Saya butuh bagian sistem informasi tentang kinerja. Maka ini adalah sistem terkaitnya. Maka yang dikatakan ini adalah lingkungan luar. Yang kita fokus adalah yang di lingkaran ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau tanya langsung aja, langsung dikaitkan dengan tugasnya, ya. Nah, ini contoh. Masih kedengeran ya suara saya ya? Soalnya anteng-anteng semua. Jangan-jangan disambi nyuci mobil, disambi masak ya. Nggak apa-apa, yang penting mendengarkan ya. Inilah kelebihannya kalau kuliah online itu seperti itu. Semua bisa dicapai dalam waktu yang bersamaan. Saya aja yang nggak bisa ini ya, karena saya harus fokus ke sini. Oke, udah jelas ya Bapak Ibu, jadinya saya nggak usah menerangkan ini lagi ya, nanti tinggal dibaca istilah-istilahnya. Nah, kita langsung aja. Nah, ini contoh ya. Ini suatu informasi yang nggak boleh dilakukan ini. Ya, ini saya contoh. Interaksi yang tidak perlu atau extraneous from yang berorientasi pada implementasi masukan. Contoh di sini ya. Bapak Ibu, ini gambarnya saya tuh nggak bisa ngilangin ini loh, format di belakang ini. Ini lingkaran ya. Tadi proses, jadi ini adalah sistem informasi pesanan. Dihubungkan dengan terminatornya adalah pelanggan ya. Nah, dari sistem dia memberikan informasi ke pelanggan, tapi dengan cara ininya ya, oke, beri input. Nah, ini kata-kata yang kayak gini enggak boleh ya. Jadi kata-katanya adalah kata-kata dasar. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan informasi ke pelanggan, tulisannya adalah data pelanggan, dah gitu aja. Ini kata-katanya ringkas-ringkas saja ya. Kemudian dari sini pelanggan memberikan informasi ke sistem, siap beri input, enggak boleh ya. Jadi pelanggan tadi saya katakan tadi seperti personalia. Personalia memberikan sistem ini adalah misalnya data terverifikasi. Jadi si personalia sudah melakukan verifikasi. Nah, hal-hal ini yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan ya. Satu, kalau ada panah keluar pasti harus ada panah masuk. Itu sepasang Bapak Ibu. Jadi nggak boleh hanya keluar tok atau masuk tok. Jadi harus ada sepasang ya. Nah, kemudian contoh lagi ini contoh ya. Ini kok contoh yang sudah betul ya ini ya. Ini adalah sistem pemesanan makanan ini. Nah, ini adalah sistemnya. Ini sistem pemesanan makanan. Ini ya, ini adalah customer. Ya, customer, ini dapur, ini manajer restoran ya. Sumbernya Bapak Ibu harus tahu bahwa karena ini sistem pesanan makanan yang digunakan untuk menawarkan kepada pelanggan, maka yang di sebelah kiri adalah customer. Bu, boleh nggak kitchen? Nggak boleh. Nah, jadi saya katakan, kitchen di kiri boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Kitchen itu bisanya kerja kalau ada pesanan. Beda lagi kalau kitchen ini dihubungkan pada sini ada persediaan makanan, lain lagi. Maka itu membuat sistem tersendiri. Jadi nggak sama dengan sistem yang ada di sini. Jadi kenapa kitchen tidak boleh di sebelah kiri? Ya, logikanya bahwa kitchen ini bisanya masak makanan kalau ada order. Pertanyaan berikut, boleh nggak manajer di atas? Nggak boleh juga. Jadi Bapak Ibu harus paham ya. Jadi manajer nggak boleh taruh di atas. Di sebelah kiri boleh, pindahkan ke sebelah kanan sini boleh, pindah di sini boleh, pindah di sana boleh. Pokoknya dia ada di posisi sebelah kanan. Pertanyaannya, kenapa manajer nggak boleh di atas? Kan dalam hierarki dia di paling atas. Iya, Bapak Ibu menghilangkan hierarki dalam struktur organisasi. Kita bicara sekarang masalah data. Manajer ini, manajer restoran ini bisa melakukan satu kebijakan manakala restoran ini ada yang beli. Kita buka restoran nggak ada yang beli, maka tidak terjadi sistem. Adanya cuma sistem persediaan doang.
ya. Maka menjadi pokok bahasan kita adalah sistem pemesanan makanan ini, maka sumber informasi utama adalah customer. Manakala terjadi pesanan dari pelanggan, maka baru terjadilah transaksi. Jadi triggernya di sini. Ya, maka data yang muncul dari customer-nya adalah customer order. Nah, customer order itu bisa macam-macam sekarang Bapak Ibu. Bisa si pelayan menunjukkan menu, itu model konvensional. Bisa juga si pelayan menunjukkan tab. Jadi kita tinggal tekan tat gitu ya, langsung nanti sistem ini langsung masuk ke sini. Jadi kalau pakai tab, tetap aja pakai ini Bapak Ibu sistemnya ini. Nanti langsung masuk ke kitchen langsung kerja. Begitu kitchen selesai, di sana juga ada tab. Selesai, yang order sini selesai, dia tinggal tekan, maka masuk kemari. Nah, sekarang medianya tuh macam-macam Bapak Ibu, tapi sistemnya tetap aja sama seperti ini. Ya, jadi makanan yang dipesan oleh si customer itu nanti diolah oleh sistem pemesanan, ya. Yang satu masuk ke kitchen, yang satu masuk ke kasir. Jadi kurang satu di sini, kasir. Ya. Manakala nanti pesanan ini sudah selesai diolah oleh dapur, maka dapur akan memberikan kode bahwa pesanan sudah jadi. Ya, selesai. Kemudian manakala si customer sudah selesai makan, dia langsung nanti informasi ini langsung ke kasir. Nah, tinggal si customer bawa kopelan yang kalau kita makan itu kan masih ada buktinya ya. Kita sudah pesan sekian item, nanti dibawa kemari meja nomor berapa atau customer nomor berapa, si kasir tinggal menghitung, maka nanti data di kasir langsung masuk kemari, ya. Nah, si manajer restoran tinggal ngontrol hari ini omsetnya berapa. Nah, kemudian si manajer restoran akan berikan informasi kebijakan apa saja yang nanti harus diberikan dalam sistem pesanan itu. Nah, oke, Bapak Ibu makin kemari mungkin lebih jelas lagi. Silakan yang bertanya silakan ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya cuma buat ini. Ya. Nah, terus lagi nih. Nah, ini apa namanya? Teori-teori yang tadi kotak yang tadi namanya terminator ya. Kemudian datanya itu seperti ini, pakai panah, gitu ya. Kemudian proses, jadi sistem pakai lingkaran atau bentuk kotak kayak gini. Nah, ini saya contohkan nih kalau nanti kalau udah kita masuk ke DFD-nya ini data flow diagram ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi satu lagi. Ini contoh ya Bapak Ibu. Agar biasanya lebih lebih jelas ya. Nah, ini contoh ya. Ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ya. Tapi sebelumnya kita baca teorinya dulu. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui ya. Di dalam pembuatan SIM itu yang terpenting itu adalah di bagiannya ada bagian kalau dalam manajemen itu ada bagian yang namanya operasional. Operasional itu yang disebut dengan pemrosesan transaksi. Ya. Sistem pemrosesan transaksi atau transaction process system ini adalah disebut sebagai, kalau kemarin Bapak Ibu ikut yang pertama itu adalah bukti fakta bisnis yang kita pertama kali hadapi. Jadi informasi itu bisa berhasil manakala kita memiliki bukti-bukti transaksi, yaitu adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin yang saya sebut kemarin adalah business fact, yaitu fakta bisnis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ya. Sistem pemrosesan transaksi ya menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Ya, jadi maka bukti fakta bisnisnya. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan atau mengumpulkan data aktivitas ya. Data aktivitas, kemudian mengubah data menjadi informasi. Ini kita sudah lakukan, kita mengumpulkan input, kita kemudian melakukan mekanismenya, prosedurnya, kemudian kita membuat laporannya, menyediakan informasi,
ya bagi pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Cara kerja dengan merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam perusahaan yang meliputi nih, mencatat data, fakta bisnis, memproses data, dan menghasilkan informasi buku atau standar. Ini input, proses, output. Ya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Ya. Sistem informasi penjualan kalau kita bicara masalah bisnis. Ini ada database-nya nih. Ya. Database itu terdiri dari elemen datanya adalah nomor toko, nama barang, deskripsi barang tersebut, warna, ukuran, pokoknya spek dari barang tersebut. Database ini masuk ke dalam sistem. Ya. Ya. Sistem ini ya pastilah akan terjadi penjualan manakala ada file penjualan sini. Barangnya tadi file ya. Kemudian dari file penjualan ini kemudian ini secara online ya, maka dilaporkan ke bagian manajer. Ini bentuk sistem informasinya ya. Kemudian ada lagi informasi yang digunakan untuk bagian produksi. Jadi lingkup dari sistem penjualan itu banyak, bisa jadi masuk lagi ke pemasok ya, supplier ya. Bisa lagi masuk ke bagian keuangan. Jadi lingkup dari sistem informasi penjualan itu lingkupnya banyak sekali. Atau unit yang terkaitnya itu banyak. Itu bagian penjualan sendiri karena dia yang langsung berhadapan dengan customer ya. Kemudian hasil dari transaksi dia masukkan ke dalam sistem, kemudian dicek di database ada nggak barangnya, pelanggannya ini kredibel atau tidak, itu dicek dulu ya di sini. Ya seperti kalau kita beli secara online itu ya. Kredibel atau tidak kita dicek dulu ini ya. Nah, kemudian hasilnya ini nanti akan memunculkan yang namanya output ya. Nah, di mana outputnya itu bisa seperti ini. Nah, itu contoh ya. Kalau SDM bagaimana? Hampir sama. Lintasannya hampir sama Bapak Ibu. Di sini ada file data karyawan masuk ke sistem kayak tadi. Kalau ada presensi ya masuk lagi ke sini gitu ya. Kemudian di sini ada sistem penggajian di bagian keuangan, ini ada laporan ke manajer ya, di sini ada database ya. Nah, ini laporannya dan seterusnya ini ya. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hanya membuat sepertinya ini saja Bapak Ibu tugas yang berikutnya itu ya. Nah, yang perlu saya informasikan, manakala Bapak Ibu mau melakukan pembuatan konteks diagram ini ya, satu ya. Tentukan dulu ininya, terminatornya ini. Ya. Nah, terminator ini Bapak Ibu melihat support data dari mana saja. Contohnya kemarin ada unit yang terkait gitu ya. Nah, itu. Jadi pertama kali sumbernya adalah kalau Bapak Ibu banyak di instansi, otomatis Bapak Ibu mengelola data karyawan, data pegawai. Maka sini ada data pegawai. Maka ya data pegawai itu panah yang masuk di sini itu adalah data pegawai. Nah, catatan yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui, setiap panah ini mempresentasikan satu data. Jadi contoh sini. Ini adalah data pegawai. Satu. Kan tadi sini ada sistem informasi presensi gitu ya. Maka karena presensi itu tidak sama dengan pegawai, maka di sini ada panah berikut. Panah kedua adalah presensi. Nah, tulis saja data presensi gitu aja. Jadi nggak usah panjang-panjang kalimatnya. Yaitu kalau di sini adalah data pegawai, ya, sini presensi, gitu. Udah itu aja. Ya. Nah, kenapa demikian? Nah, tadi setiap panah ini menggambarkan satu data, satu macam data. Data pegawai itu tidak sama dengan KTP. Jadi kalau ada KTP ya keluarkan lagi panah berikutnya KTP. Jadi panahnya nanti banyak Bapak Ibu tumpuk-tumpukan. Kalau ada lagi NPWP, keluar lagi NPWP di sini. Ya. Kenapa? Karena informasinya beda-beda. NPWP kita pasti punya ada nomor NPWP. Ya. KTP ada lagi nomor induk nomor induk kependudukan. Ya. Pegawai ada lagi nomor induk pegawai. Ya, sehingga setiap panah itu mewakili satu data. Sudah masuk sini, maka sini data di sini kirim ke pemasok. Misal ya. Kalau ini berarti dikirim ke personalia. Yaitu
Kalau di sini informasi transaksi itu pembayaran kepada pemasok, kalau itu pemasok, ya. Kalau itu tadi presensi, berarti di sini adalah data presensi hadir, ya, masuk ke sini. Data presensi hadir berikut dengan data pegawai, ya, nah masuk ke sini. Kemudian oleh si personalia dikirim kemari. Nah, ngirimnya kemari menyesuaikan aja panahnya, yaitu satu data presensi yang sudah dicek atau verifikasi, kemudian data pegawai yang terupdate, karena pegawai setiap hari kan mesti berubah-ubah, ya. Ada yang sudah pensiun, mungkin ada yang sudah meninggal, dan statusnya sudah berubah gitu ya, maka panahnya kemari. Jadi banyaknya panah itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di sini karena transaksi pembelian, di sini adalah tanah berikut adalah pesanan pembelian diproses oleh ini, ya. Kemudian dari sini tetap data yang sudah masuk kemari diproses lagi, dikirim kemari kalau itu bagian persediaan, dikirim ke bagian manajemen itu kalau Bapak Ibu mungkin masuk ke atasan langsung. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, pimpinan ini manakala dia tidak berkontribusi aktif di dalam memberikan informasi kemari, maka sebaiknya tidak dimasukkan. Tapi kok dia berperan di dalam sistem informasi ini, maka kita masukkan contoh, ya. Ini kan belum ada data masuk kemari, ya. Ini kan ada data keluar semua nih kan. Data masuknya misalnya tentang transaksi. Di sini kan yang menentukan tentang diskon kalau ada pembelian yang di atas rata-rata dia dikasih diskon. Kemudian kapan dia melakukan promo, itu kan ada informasi yang kemari. Nah, manakala si manajer ini memberikan kebijakan tentang sistem informasi transaksi, maka di sini ada panah masuk tentang kebijakan, ya. Si manajer itu kan butuh mendapatkan informasi tentang transaksi, maka di sini harus ada tulisan laba rugi tentang keuangan, laporan anggaran, dan laporan lain-lainnya. Nah, yang saya maksud tadi, manakala pimpinan hanya memberikan ACC saja, tidak memberikan informasi tentang kelangsungan dari sistem ini, maka sebaiknya pimpinan tidak usah kita masukkan. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa? Nanti gambarnya jadi tambah banyak Bapak Ibu. Jadi kalau ini tidak berperan ya udah kita eliminir aja. Jadi kalau cuma hanya verifikasi ACC untuk kalau di ACC baru bisa jalan, sementara dia nggak berikan kontribusi apa-apa, sebaiknya kita abaikan. Nah, ini kadang-kala Bapak Ibu merasa tidak enak ya Bapak Ibu, apalagi kalau ASN itu ya, rasanya nanti berdosa gitu ya, pimpinannya nggak dimasukkan. Ini kita bicara sistem Bapak Ibu. Jadi namanya sistem itu kita tidak ada enak dan tidak enak, adanya fakta, ya. Jadi kalau memang dia tidak berkontribusi ya sudah kita abaikan aja, kita masukkan dia unit yang terlibat. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu yang perlu diketahui, tidak ada hubungan antara terminator dengan terminator. Nah, ini nanti mesti banyak kejadian kesalahan. Nah, alasannya gini mesti ada. Bu, saya itu kalau tidak berkomunikasi dengan pimpinan atau ke bagian yang lain, nggak mungkin bisa jalan. Di dalam faktanya, memang kita berkomunikasi Bapak Ibu, apapun kita harus berdiskusi dengan lingkungan ini. Pasti. Tapi di dalam sistem, diskusi ini menghasilkan data nggak? Kalau diskusi ini hanya untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi, nggak masalah. Tapi kalau dia tidak ada kontribusi datanya, nggak usah kita masukkan. Jadi tidak ada hubungan dari sini kemarin itu tidak ada. Nggak ada ke sini. Ini nggak ada. Maka kalau kita berjalan berdasarkan konteks sistem, maka tidak ada terjadi penyimpangan Bapak Ibu. Penyimpangan terjadi kalau ada di luar konteks. Berarti kalau ini ada hubungan ini komunikasi, maka terjadilah penyimpangan. Maka sistem jadi berubah. Tapi kalau kita berdasarkan semua berbasis sistem, semua berjalan dengan sistem, pasti tidak ada terjadi penyimpangan. Ya, jadi kenapa sekarang orientasinya pemerintahan itu semua pengennya digital ya, karena mudah, ngontrolnya itu mudah. Ya, kalaupun terjadi kesalahan, yang salah itu pasti yang
peran pemerannya di sini. Pemerannya di sini pasti. Ya. Kalau karena yang namanya sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa, yang buat kan ya manusia sendiri. Manakala terjadi penyimpangan, ya oknum-oknum yang ada di sini aja yang bermain. Ya, sehingga dia tidak masuk ke dalam sistem. Jadi ingat ya Bapak Ibu, tidak ada komunikasi antara terminator dengan terminator itu nggak boleh. Semua harus lewat lingkaran. Ya. Ikut ya. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah kemudian, setelah Bapak Ibu masuk ke konteks, maka berikutnya Bapak Ibu nanti untuk yang tatap muka yang berikutnya kita masuk ke diagram nol. Diagram nol itu apa? Ini saya terangkan aja agar Bapak Ibu sudah tahu paham. Adalah breakdown dari ini, lingkaran ini. Nah, lingkaran ini. Lingkaran ini kan kita masukkan di dalam proses. Tahap 1 kita meroses apa, tahap 2 meroses apa, tahap 3 meroses apa. Ya. Nah, di diagram nol ini ada ini 1, 2, 3. Jadi lingkaran transaksi tadi ada 3, yaitu 1 dia memenuhi pesanan, berarti menginput data pesanan. 2, kemudian melakukan update data, yaitu memesan persediaan pengganti, ini kan update. Yang ketiga adalah memelihara buku besar. Jadi dari konteks lingkaran ini, ya, di breakdown menjadi 3 proses. 1, 2, 3. Inilah yang disebut dengan diagram nol. Apa ciri diagram nol tadi? Memecah satu lingkaran menjadi beberapa lingkaran. Sementara terminatornya masih tetap sama. Oke, sampai situ dulu Bapak Ibu. Jadi penjelasan saya. Manakala Bapak Ibu mau bertanya silakan, saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti presentasi untuk teman-teman yang belum presentasi. Monggo silakan mau bertanya, ada waktu. Berarti nanti kita bikinnya sampai diagram nol ya Bu? Enggak sampai. Kalau mau bisa mencoba, mau mencoba untuk diagram nol enggak apa-apa, biar nanti sekalian bisa saya koreksi, kan lebih enak Bu. Maju satu langkah itu lebih enak. Tapi intinya adalah ini dulu, yang ini. Nah ini, ya. Tapi kalau Ibu mau melangkah satu langkah lebih awal, ya enggak apa-apa, gitu. Tidak masalah. Terkait dengan sistem punya saya kemarin Bu, kan memang dari pimpinan itu kan hanya approve saja bahwa itu disetujui apa enggak, berarti nggak usah saya masukkan ya Bu? Berarti hanya ada 3 terminator, yaitu PJ kegiatan, koordinator keuangan, dan operator RPD aja ya Bu? Iya, yang betul-betul dia yang terlibat langsung dalam sistem ini aja, yang artinya kita bisa menulis panah ini ada datanya yang harus kita. Tapi kalau misalnya di sini misalnya tadi contoh pimpinannya hanya approve itu sistem ini menerima approve-nya seperti apa? Kan itu. Ya Bu, betul nggak? Kan approve. Yang paling dia hanya paraf kan Bu, atau tanda tangan, ya toh? Ya, disposisi aja Bu. Disposisi aja, tidak ada data yang bisa mengcover disposisi itu kan Bu. Ya kan? Kalau itu tidak ada ya sudah kita abaikan aja. Enggak berdosa kok, enggak berdosa. Nanti pimpinan selaku PPK itu terlibat ada data di situ saat nanti ada sistem informasi lain Bu, setelah RPD selesai nanti. Nah, Ibu mau menyelesaikan sampai RPD selesai atau RPD saja Bu, khusus satu aja. Jadi jangan macam-macam Bu, nanti itu aja sudah ruwetnya kayak gitu. Ya Bu. Oke, ya. Kami sampai sini jelas ya maksudnya ya. Ya Bu, sambil diraba-raba. Ya makanya sekarang kita diskusi aja mana yang kiranya mau ditanyakan, ya ada supaya pada saat nanti presentasi sudah enggak salah-salah tuh pastilah, tapi maksudnya tidak fatal banget gitu loh. Karena biasanya teman-teman itu masih terbawa antara flowchart Bu. Nah, kalau flowchart kita nggak bicara flowchart di sini. Flowchart. Jadi kalau flowchart itu kan aliran dari data dan dokumen ya. Sementara kita hanya bicara masalah data-data doang ya. Data sama siapa yang memberi data, siapa yang menggunakan data, itu saja. Nah, nanti setelah selesai DFD baru kita masuk ke flowchart, biasanya seperti itu. Tahapannya seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Bu Marlin mau tanya, Bu. Monggo. Yang saya bahas kemarin kan terkait sistem informasi Krisna, Bu, untuk dana alokasi fisik pendidikan. Di situ kan melibatkan 3 unsur, Bu, dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, terus ada admin dari Bapeda Kota Kabupaten, dan juga dari tim kementerian, Bu, Kementerian Pendidikannya sendiri. Itu berarti di diagram konteks ini dijelaskan peran ketiganya itu ya, Bu, ya? Iya, peran ketiga, dan dia memberikan informasi apa di dalam sistem ini, ya. Kok misalnya tadi satu apa, Pak, yang pertama? Dari Dinas Pendidikan Kota sendiri, Bu, dinas itu memberikan informasi apa ke dalam sistem Krisna di sini? Sama satu lagi berarti dari sekolahnya, Bu, berarti, Bu. Ya sekolah harus, Pak, karena sekolah yang menggunakan, Pak. Iya, berarti kan data masuknya kan dari sekolah dulu, Bu. Nanti dari prosesnya dari Dinas Pendidikan dan admin Bapeda. Terus setelah itu ada sinkronisasi dan verifikasi, finalisasi di kementerian, seperti itu, Bu Marlin. Berarti di sebelah sini sekolah dulu, Pak. Sekolah, karena sekolah yang mendapatkan manfaat dari Krisna itu toh. Di sini identitas sekolah, mungkin kemudian kan sekolah itu kan punya identitas ya, Pak. Kemudian identitas dari kepala sekolahnya, kemudian dari anggaran yang diajukan, dan seterusnya itu dari sekolahnya itu dulu. Ya. Kemudian dari sebelah sini baru sesuai dengan kepentingan. Intinya, manakala si terminator itu bisa memberikan data dalam proses sistem, ya monggo. Tapi kalau tadi seperti kata tadi Bu siapa tadi, itu hanya sebagai disposisi, ya kita abaikan aja dalam sistem, ya. Kalau untuk hasil akhirnya berupa dokumen RK, rencana kegiatan, itu berarti naruhnya di mana, Bu Marlin? Ya di sini nanti dari sistem ini kan dari sekolah, kemudian dari admin dan seterusnya. Nah kan nanti di proses dalamnya kan dia akan mengarahkan keluar dokumen, Pak. Dokumen ini kan persediaan nanti itu ya, Bu, ya, yang tulisan persediaan itu berarti di situ. Dan sekarang dokumen itu nanti diserahkan ke siapa? Atau informasi ini diserahkan kemari, kemudian dari sini nanti keluar dokumen masuk ke sini. Dan dokumen ini kan nanti masuk juga harus diterima oleh sekolah dan diterima oleh dinas, toh? Iya, diterimanya oleh Dinas Pendidikan, Bu. Maka dari nanti siapa yang ngelola masuk kemari, keluar lagi sini adalah dokumen gitu. Itu aja, ya. Jadi ini sekolah, ini tadi adminnya tadi, kemudian di sini bagian adminnya, terus kemudian sini adalah dinasnya itu. Dinasnya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, yang penting Bapak jangan sampai ada hubungan antara sekolah dengan dinas ya, Pak. Walaupun dalam kenyataan memang ada komunikasi, tapi dalam sistem kita mengabaikan antara hubungan user dengan sistem terkait. Iya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Saya, Bu. Ya, tolong yang sudah mic-nya dimatikan dulu jadi nggak kontra. Oke, silakan. Bu, kemarin kan saya tentang data Dapodik sekolah itu, Bu. Berarti di yang tengah itu sistem informasi Dapodik. Sistem informasi. Iya. Dapodiknya tentang apa? Dapodik. Dapodik ya. Bu Siska ini ya. Tentang iya, Bu. Sistem informasi data PTK dan data anak didik, Bu. Yang kemarin maka itu. Dapodik aja, disingkat aja. Sistem informasi Dapodik. Jadi tinggal di sini yang pertama. Atasnya itu yang operator. Enggak, yang memberikan informasi Dapodik siapa? Dapodik kan tentang data PTK, Bu. PTK sama data anak itu loh. Nah, berarti data anak dulu, data anak didik masuk kemari. Kemudian dikelola oleh DPK, iya toh? Kelola oleh siapa? Dipisah-pisah, Ibu, jangan jadikan satu. Nanti dari anak didik dan data apa tadi? PTK, Bu. Nah, PTK nanti kan menerima data siswa ini dan kemudian diolah oleh PTK. PTK nanti akan memberikan data yang sudah terverifikasi, apa istilahnya, masuk kemari kan, Bu.
Nah, kemudian dari Enggak, sini Bu. nanti enggak. Datanya ada 2, Bu, data PTK dan data anak didik kemarin. Nah, terus Nah ya, yang sebentar, potong-potong dulu, potong-potong. oh, Ini satu-satu dulu. iya, Oh, ini iya iya iya, berarti Bu. ini anak didik satu di sini. Nanti kan Oh, dia nggih. mengeluarkan data siswa atau data anak didik. Nggih. Kemudian data anak Nggih. didik ini nanti diterima oleh PTK, ya kan? Ya. Oh iya, operator, Bu. Yang mengoperasikan kan operator. Berarti Nah, operator nggak usah ada dimasukkan, operator. Bu. Operator Oh, tuh nggak usah. hanya ini, nggak usah yang langsung bisa mengambil keputusan dan memberikan informasi untuk pelaporan Dapodik gitu aja. Operator Kepala kan sekolah. tidak bisa. Iya, kepala sekolah. Kalau memang sini kepala sekolah, ya kepala sekolah. Soalnya operator gini ya, Bu. Operator itu tidak punya kewenangan untuk ngedit aja, dia nggak punya kewenangan. Dia hanya sistemnya ya apa? Input aja ya, Tugasnya Bu? input tok dan Oh, ngeprint aja kadang-kadang nggak dikasih. Kalau itunya ketat, apa adminnya ketat, itu ngeprint aja nggak boleh kecuali dia izin. Jadi kalau oh. kalau operator itu tidak kita libatkan karena dia hanya sifatnya hanya input tok. Nah, Berarti yang punya saya mengambil juga nggak ngerti ya, yang Bu? ngambil keputusan kan di sini ada kepala sekolah. Jadi misalnya di sini Oh, adalah siswa, kemudian kepala sekolah misalnya, terus di sini apalagi. Nah, itu. Saya lupa ininya apa nama filenya Ibu karena mesti buka satu lagi sih. Jadi intinya Oh iya. siapa yang mengelola data siswa kan kepala sekolah kan, Bu? Nggih. Ya, nanti sekolah Berarti kan sekolah memberikan aja. laporan kemari. Nah, kemudian nanti Nggih. hasil laporan dari dari sekolah kemana lagi? Ke eksternal siapa lagi? Ada nggak? Ke pusat data itu, Bu, ke Nah, Kemdikbud ya berarti langsung itu. 3 atau berarti terminatornya 3 kan, Bu? Kalau memang dibutuhkan 3 ya 3 saja. Jadi anak didik, siswa, Nggih. sekolah, satu lagi dinas gitu aja. 3. Oh, berarti Bu, kemarin kan saya ada 2 kan, data PTK dan data anak didik. Berarti diagram konteksnya ada 2, Bu. Yang anak didik sendiri, terus nanti diagram konteks PTK sendiri gitu, Bu. PTK itu apa, Bu? Singkatan apa? Pendidik dan tenaga kependidikan, guru sama Oh, karyawan. ya enggak, berarti gini Bu, berarti satu. Ya, saya ini kan Nggih. satu kan sekolah nanti di sini ya. Yang ngelola kan pasti ada. Nggih. Ya, PTK yang mengelola kan ada sendiri toh. Oh, gini berarti Bu, satu. Ini ada siswa, di bawahnya siswa ada PTK. Oh, nggih. Tenaga kependidikan karena nggak mungkin anak bisa belajar kalau nggak ada guru ya toh, berarti sini ada PTK. Masuk ke sini ya, Bu. Nah, di sini nanti ada yang mengelola misalnya bagian umum atau bagian apa, Bu, yang di sekolah tadi, Bu. Oh, nggih. Bagian apa? Bagian administrasi. Nah, administrasi, ya udah administrasi, udah gini. Kemudian yang ketiga kepala sekolah gitu aja, Bu, nggak usah keluar. Jadi informasi hanya di dalam sekolah itu aja. Ibu nggak meluas berarti yang di ke manajemen dinas. itu diganti kepala sekolah. Yang manajemen itu diganti kepala sekolah, Bu. Iya, betul. Atau kembali gini, Bu, ini siswa, di sini PTK, di sini admin atau administrasi ya, di sini kepala sekolah. Udah gitu aja 4. Jadi hanya lingkup sekolah aja, Bu. Dapodik sekolah apa gitu. Oh, nggih. Gitu. Jangan lebih ringkas ya, Bu. Ya. Nggih. Monggo berikut Bapak Ibu. Saya, Bu. Ya. Kemarin kan saya sama dengan Mbak Suni ya, Bu, terkait penghasilan ini ya, terkait kalongan ya, tunjangan penghasilan ya. Nah, itu kan ada beberapa sistem aplikasi, Bu, 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi prakehadiran, aplikasi e-kinerja, dan aplikasi perhitungan tambahan tunjangan itu karyawan itu. Dasar perhitungan tambahan penghasilan ada kan kalau di kita kan didasarkan dari kehadiran pegawai dan e-kinerja, Bu. Nah, tadi Bu Marin kan menyampaikan bahwa dari terminator itu harus panahnya ada baliknya. Nah, kalau untuk yang pelaporan kan itu kita berupa data aja, Bu, data presensi.
Nah ya, jadi sini toh Pak, satu presensi pegawai di sini kan Pak. Sini kan masuk sini data pegawai satu. Satu lagi data presensi satu, ya Pak. Nah, sekarang Bapak mau bikin apa? Kinerja atau bikin tunjangan? Nah, kan di sini setelah data. Nah, setelah data ini dimasukkan, pasti ada bagian yang mengelola kan Pak. Yang satu presensi pasti mungkin ada bagian umum atau bagian personalia untuk merekap daftar presensi. Tadi sudah saya ceritakan toh. Nah, saya nggak ngerti di Bapak itu bagian apa yang untuk merekap data presensi. Bagian umum izin menambahkan Ibu, itu kan ini Ibu ini Suni. saya satu kelompok sama Pak Imam. Mas Imam. Pak Ibu Suni, Ibu Suni. Iya Bu. Ibu Suni ya ini. Bu, proses presensi kan terakhir kan biar keluar laporan presensi itu diverifikasi oleh admin BKPPD. Oh, berarti pertama kan diverifikasi oleh admin OPD, kemudian verifikasi kepala OPD, kemudian verifikasi admin kota, dan kemudian terakhir verifikasi admin BKPPD lah. Itu apakah BKPPD itu kita masukkan ke dalam gambar diagram ini, Bu? Kan kalau tunjangan itu sifatnya per bulan ya, Bu? Per bulan. Ya, yang aktif dalam per bulan itu siapa? Adminnya atau OPD-nya? Atau sekolahnya? Saling terkait. Nggak, artinya kalau OPD kan hanya sebagai pelaporan kan, Bu? Lapor bahwa yang bersangkutan ini aktif gitu ya. Tapi untuk bisa melaporkan itu kan mesti ada peran di sekolah kan, Bu? Nah, peran sekolah ini siapa yang mengelola presensi hadir tadi? Admin OPD. Nah, ini ada admin OPD aja, bisa contoh sementara admin OPD dulu aja, Bu, yang paling dekat ya. Nah, jadi di sini kan tadi sudah saya sebutkan sini berarti admin OPD. Admin OPD berarti dia menerimakan data si pegawai yang terupdate, kemudian dia akan menerima data presensi ya per hari, kemudian si OPD akan merekap kan. Rekapnya si OPD ini waktu dia sudah menggunakan sistem, dia kan harus melaporkan kemari yaitu data pegawai terupdate karena mungkin pegawai kan macam-macam statusnya nanti. Kemudian data rekap presensi. Nah, rekap presensi ini setelah direkap diserahkan ke siapa? Ke sekolah, kepala sekolah atau kemana? Mesti kepala sekolah lah, ya kan Bu? Kepala OPD Ibu. Nah, kepala OPD silakan, kepala OPD. Berarti data yang di sini, data yang sudah terrekap tadi masuk ke sini, nanti kepala OPD yang bikin laporan siapa? Yang laporan presensi. Laporan presensi pastilah admin, oke. Ya, nah, yang menghitung tunjangan siapa? Kalau menghitung tunjangan itu sudah otomatis di aplikasi juga, Ibu. Iya tahu, tapi mesti ada bagiannya. Mesti ada bagiannya, entah bagian keuangan nanti yang meng-supply data yang menentukan. Mesti ada bagian keuangan. Keuangan biasanya ya. Iya, maka di sini nanti bagian keuangan dulu, mesti bagian keuangan dulu pasti Bu. Ini mesti masuk nanti data ini masuk ke bagian keuangan. Data keuangan nanti kemudian mengolah ya toh, maka dibikinlah laporan tunjangan. Nah, laporan tunjangan ini nanti dibaca oleh kepala sekolah atau kepala OPD ya. Di sini laporan tunjangan atau apa namanya, laporan apa. Nah, di sini nanti kepala OPD memberikan suatu kebijakan untuk menentukan tunjangan-tunjangan tadi yang berlaku seperti apa. Jadi panah masuk sini adalah kepala OPD memberikan kebijakan kepada sistem. Ya, ini nggak kelihatan emang Bu. Maka saya bilang Bapak Ibu itu sudah melakukan tapi nggak kelihatan peran-peran masing-masing itu nggak kelihatan karena sudah diwakilkan oleh sistem ini. Nah sekarang kita tuh mau gambarkan apa yang diperankan masing-masing dalam bentuk gambar ini, maka kita harus mendefinisikan. Kalau itu kaitan dengan tunjangan pegawai pasti objeknya adalah si pegawai. Kemudian pegawai ini memberikan data harus ada yang mengelola untuk merekap, memverifikasi dan seterusnya, mengupdate. Nah, data yang sudah diupdate ini nanti masuk lagi ke sistem, ya. Nah, sistem itu entah itu dia bekerja secara sistem, tapi pasti ada orang yang ngontrol. Nah, siapa yang ngontrol data itu? Ya, toh? Nah, karena pada saat dia merekap, ya nanti kan direkap, semua secara sistem kan direkap.
Tapi pada saat sebelum dia mau memberikan ke bagian keuangan, dia kontrol dulu. Pasti ada bagian kontrol. Betul nggak toh rekapnya ini kan biasanya dikonfirmasikan. Kadang-kadang ini yang bersangkutan mesti protes, oh, aku masuk kok dinyatakan nggak masuk gitu misalnya. Aku telat sekian menit kok dinyatakan nggak. Nah itu kan ada satu kontrol dari bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Nah setelah itu baru data ini setelah diverifikasi di bagian admin tadi, dikelola di bagian keuangan untuk mengeluarkan tunjangan. Nah, dasarnya bisa menentukan tunjangan pasti data dari sini semua. Nah, jadi sini ada data yang sudah terverifikasi, di sini keluar panah kemari adalah laporan tunjangan. Laporan tunjangan itu harus dibaca oleh pimpinan ya karena itu sebagai tanggung jawab dia sebagai pengelola gitu. Gimana Bu? Monggo silakan. Gimana Pak ini kok di sini? Ya, makanya nanti dibuat dulu aja kita diskusikan pada pertemuan keempat ya. Oke Bapak Ibu. Saya kira saya close dulu tanya jawabnya karena saya beri kesempatan kepada yang mau presentasi, tapi kalau tidak ada yang presentasi ya kita buka lagi tanya jawabnya. Monggo, silakan. Siapa yang mau maju? Ada yang mau maju hari ini? Masih banyak loh ternyata. Ini yang hadirnya 25 yang presentasi baru berapa tadi saya hitung? Baru sedikit Pak. Saya perlu mempresentasikan yang revisi kemarin lagi atau nggak perlu usah? Pak, nggak usah, nanti yang kedua aja. Langsung didandani, langsung masuk ke materi yang kedua buat konteksnya. Jadi nanti Bapak langsung koreksi, kemudian masuk ke materi yang kedua. Ya. Oke, siapa yang mau maju? Siapa? Siapa yang mau maju? Biar bisa saya catat. Nggak ada yang maju. Izin Bu, saya Bu. Oke, silakan Pak. Siapa ya? Pak Zamroni Bu, Mas Zamroni. Oh iya, Zamroni. Kemarin sudah saya koreksi ya Pak? Sudah Ibu. Oh, iya. Pak Zamroni, NIM-nya berapa Pak? 072 Bu. 072 ya, silakan. Sendirian ya? Sendiri Bu. Ya. Silakan Pak. Pak Zamroni yang polisi nih ya? Siap, iya Bu. Tampangnya sudah kelihatan. Silakan. Dikeluarkan langsung tayangkan Pak. Saya matikan dulu ya, coba dah. Oke. Sudah? Bisa tayang? Ya. Sudah kelihatan belum Bu? Mohon izin, Bu. Belum, sebentar masih muter-muter Pak. Nggak tahu yang lain sudah kelihatan belum tayangannya? Belum Bu, masih Belum ya. Saya ulangi Bu. Ya. Kasusnya Pak Zamroni iki ya agak kompleks. Agak beda dari yang lain. Enggak apa-apa, nanti kita diskusikan aja. Oke. Izin Bu, sudah? Ya, sudah. Oh ya. Baik. Selamat. Dibesarkan ya Pak, dibuat 120 ya Pak. Oke. Sudah kelihatan Ibu? Ya. Oke. Baik, selamat siang Ibu. Mohon izin. Siang. Ya, saya Zamroni Yunikasani dari Pekalongan Ibu. Mohon izin saya mencoba mempresentasikan hasil tugas Sistem Informasi Manajemen pada unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan. Teman-teman tolong di apa yang sudah presentasi tolong ikut memantau kira-kira nanti masukannya apa, coba. Enggak, silakan Pak Zamroni. Ya. Langsung aja Bu, di sini ada struktur organisasi
organisasi kepolisian Satlantas Polres Pekalongan. Jadi tugas polisi di sini yaitu melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas, meliputi usaha pekerjaan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas atau Kamseltib Carlantas, Ibu, agar terjaminnya kelancaran lalu lintas di jalan umum. Dan di sini ada salah satunya ada pendidikan lalu lintas. Di sini ada di bawah pendidikan lalu lintas itu ada antara lain patroli keamanan sekolah, pramuka lantas, kamera lalu lintas, kemudian masyarakat yang terorganisir, dan untuk pengkajian masalah lalu lintas meliputi kegiatan penelitian, pengawasan terhadap pemasangan, penempatan jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pengatur lalu lintas, dan marka jalan. Kemudian ada penegakan hukum atau Police Traffic Law Enforcement, atau sekarang itu masih viral-viralnya ETLE, Bu. ETLE yang ada di Jalan Pantura maupun jalan di arteri wilayah kabupaten masing-masing di seluruh Indonesia itu, Ibu. Kemudian ada registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Di sana ada contohnya di bagian Samsat maupun di BPKB. Kemudian patroli jalan raya. Patroli jalan raya ini termasuk bagian saya, Ibu, di unit Turjawali, yaitu tugasnya meliputi menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Jadi Turjawali itu sendiri termasuk panjangan dari tur pengaturan, penjagaan, pengawalan, VVIP maupun VIP yang meliputi orang ataupun barang yang dikawal, Bu, dan patroli. Jadi umum ya? Ini, VVIP sama umum ya? Siap, Ibu. VVIP itu meliputi orang maupun barang, Ibu, yang dikawal, Ibu. Kemudian di sini ada SOTK, Satuan Lalu Lintas, Polres Pekalongan. Jadi posisi saya di sini di bawah Pak Kapolres, kemudian Kasat Lantas, KPO Lantas, Kanit Turjawali, dan Bamin. Saya posisi di Bamin, Ibu, Bintara Administrasi, Ibu. Di sini tupoksi Bamin itu sendiri yaitu membantu melaksanakan tugas KAUR BINOP dalam mendukung tugas operasional dan administrasi, menyajikan dan mengumpulkan data guna pengumpulan laporan harian, mingguan, maupun bulanan, ataupun tugas lain yang diperintahkan langsung oleh pimpinan Polri. Membantu terselenggaranya ketatausahaan dan kebersihan kantor, melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kasat Lantas Polres Pekalongan. Sini sistem yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, yaitu bahwa unit Turjawali merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Langsung Pak, kebutuhan informasi aja, nanti teman yang lain nggak kebagian nanti. Langsung. Siap, Ibu. Ya. Ini contoh laporan, Ibu, laporan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Yaitu rencana kegiatan, rencana kegiatan mingguan. Oh, jadi yang dilaporkan kegiatannya ya Pak ya? Siap, Ibu. Nah, di sini terus siapa yang bertugas nggak ada ya Pak? Yang laporan bertugas, kegiatan? Semua anggota. Lah ya, berarti kan harus ada. Oke. Terus oke. Ya, terus. Nah, kemudian ini contoh sistem informasi yang sudah berjalan sampai saat ini, yaitu Turjawali, Bu. Jadi Turjawali itu
sistem yang dibuat dari pusat Korlantas Mabes Polri, kemudian diberikan ke anggota dalam rangka pengisian tugas-tugas kesehariannya, Ibu. Pak, stop Pak, sebentar Pak, turun sebentar. Di situ kan petugas oke jelas ya. Terus nanti sebentar yang tadi ada petugas. Nah ini ada pengaturan ini Pak. Pengaturan ini artinya apa Pak? Pengaturan ini pengaturan lalu lintas, Ibu. Oke. Itu berarti ada identifikasinya ya? Ada, siap. Ada, oke. Penjagaan juga pasti ada pos-posnya, begitu? Ada, Ibu. Ya. Oke, itu teridentifikasi ya Pak? Ada Bu. Oke. Pengawalan juga teridentifikasi siapa yang diawasi, siapa yang mengawasi, ada ya Pak? Ada, siap. Oke. Patroli juga. Patroli sama petugas sama ya Pak? Sama, Bu. Oke. Oke, terus ya, langsung. Nah, ini. Nah, kemudian Pak, ini, Bu. nah ini saya langsung aja ya Pak. Kita kembali ke atas tadi yang angka-angka tadi Pak. Apa tadi? Nah, gambaran tadi. Nah, ini Pak ya langsung aja. Berarti di dalam inputnya ya, Bapak kan belum mendeskripsikan inputnya itu apa saja, tapi sudah kelihatan dari layarnya ini. Maka satu ya Pak, langsung saya potong aja. Inputnya satu petugas, itu harus ada Pak. Petugas itu pasti ada nomor, kalau polisi apa? Nomor induk apa Pak? Pegawai juga? Nomor registrasi pegawai, Bu. Nah, itu nanti namanya apa ya, petugas satu. Kemudian kegiatan tadi kan ada dua, VVIP sama kegiatan umum. Itu kan identifikasinya. Terus yang identifikasi ketiga, itu ada pengaturan. Pengaturan tadi kan sudah ada identifikasinya ya Pak. Nah, itu satu pengaturan. Kemudian penjagaan. Penjagaan tuh pasti terkait dengan pos dan orangnya kan. Mesti ada orang yang jaga. Berarti kaitkannya dengan petugas Pak. Berarti nanti di situ ada input yang ketiga penjagaan. Yang keempat kaitannya dengan tadi kegiatan VVIP sama umum ya Pak. Betul ya? Iya, Bu. Oke. Berarti di dalam kegiatan tuh nanti kaitannya dengan apa si petugas. Sekarang patroli juga sama atau kaitannya dengan apa dan petugas dengan tugas ya Pak, kalau nggak salah ya. Iya Bu. Ya, oke. Berarti Bapak nanti tolong identifikasinya satu petugas, dua pengaturan, tiga tentang pos penjagaan. Ya, karena kegiatan tadi kan sudah termasuk ya Pak, kegiatan kurang VVIP sama umum. Karena kegiatan itu nanti kaitannya dengan petugas juga. Nah itu, tinggal sekarang prosesnya Pak sendiri-sendiri. Nah prosesnya itu, nah ini Bapak digede Pak, aku nggak kewocoy. Iya Bu. Siap. Nah pada saat pengaturan toh Pak, nah pengaturan itu dipisah-pisah Pak. Pengaturan sendiri, pos jaga sendiri, pengawalan sendiri Pak. Nanti diidentifikasi prosesnya. Jadi jangan dijadikan satu. Karena setiap itu terkait dengan si petugas. Ya, karena itu nanti kan tanggung jawab petugas. Nah, masalah nanti pelaporan, silakan aja laporan kegiatan harian, mingguan. Nah, itu nanti Bapak bisa identifikasi untuk harian itu yang dilaporkan itu apa saja. Ini yang saya belum lihat. Jadi, harian itu yang dilaporkan atau pengawalan, atau penjagaan, atau tadi pengaturan. Nah, itu yang saya belum tahu. Nanti tinggal Bapak ini aja Pak, perbaiki. Ini semua sudah ada, cuma belum sistematisnya itu belum masuk ya Pak. Monggo teman-teman yang mau memberi masukan yang sudah presentasi biasanya mesti lebih ini ya, sudah lebih paham gitu. Ada yang memberi masukan, saya kasih waktu satu aja. Kalau tidak ada, langsung berikut. Begitu ya Pak Samroni, tolong nanti direvisi untuk masuk ke presentasi kedua, sudah untuk masuk konteks ya Pak ya. Sudah terdefinisi semua. Oke. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Silakan berikut. Siapa yang belum maju? Saya Bu. Siapa? Saya Bu Meta Bu. Oh iya, Bu Meta. Bu Meta bukan yang kemarin udah? Belum Bu kemarin. Bu Meta bukan yang sekolah minggu? Iya. Sekolah minggu toh? Minggu. Iya, sekolah minggu udah. Nanti yang kedua aja. Oh iya. Yang pertemuan keempat ya. Langsung masuk ke konteks nanti Bu Meta tinggal memperbaiki. Yang revisi langsung ini ya, pertemuan keempat. Ini yang baru-baru Bu, melanjut yang kemarin yang belum maju. Nanti nggak kebagian malah saya diprotesi nanti. Monggo silakan, siapa lagi? Pak Alfian sudah ya kalau nggak salah ya? Saya Bu. Belum. Ya silakan kok yang belum. Belum. Ya silakan.